Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra Malafatecha dan rekan saya Fajri Setiawan. Kami dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan masuknya Jepang ke Indonesia. Tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa besar yakni Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Penyerahan kekuasaan Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Sjar dan Starkenborg dan Jenderal Terporten menjadi wakil Belanda dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan pendudukan Jepang. Dan dari sinilah penderitaan bangsa Indonesia memulai babak baru dan kalian tentunya bisa membayangkan nasib bangsa Indonesia setelah itu. Indonesia waktu itu masih dijajah oleh sekutu. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia ini mulai menggoyahkan kekuasaan sekutu. Jepang terus mengambil wilayah-wilayah kekuasaan sekutu di Indonesia hingga mereka tersudut. Akhirnya pada Maret 1942, Jepang mengadakan perundingan dengan sekutu dan memberikan ultimatum bagi sekutu untuk menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Setelah itu, wilayah Hindia Belanda yang dulunya merupakan wilayah jajahan sekutu menjadi berada di bawah kekuasaan Jepang. Perjanjian ini disebut Perjanjian Kalijati. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mikir, wah ini Jepang udah berhasil mengusir sekutu. Orang-orang yang selama ini udah bikin hidup rakyat Indonesia sengsara karena dijajah. Selain itu, Jepang juga mengeluarkan sebuah propaganda yang menunjukkan simpati mereka terhadap rakyat Indonesia. Jepang mengaku sebagai Hakko Ichu, yakni Saudara Tua Indonesia. Kemudian mereka juga meluncurkan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang pada saat itu kelihatan seperti pahlawan banget, apalagi Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Di balik pertolongan yang diberikan oleh Jepang pada rakyat Indonesia, ada alasan yang terselubung. Dari awal kita udah tahu ya, mereka ke Indonesia itu pertama-tama karena butuh stok minyak bumi. Selain itu, mereka juga ingin berjualan dan mengembangkan industri mereka. Tapi, untuk hal-hal seperti propaganda untuk mendapatkan hati para tokoh nasional, dilakukan semata-mata untuk mendapat dukungan politik. Perlu diingat ya, waktu itu Jepang juga sedang dalam misi memperluas kekuasaan wilayah, mematahkan persiapan untuk perperangan yang akan datang. Mengapa kedatangan Jepang pada akhirnya menimbulkan kebencian rakyat Indonesia? Karena dari awal mereka mungkin kelihatannya Jepang seperti membawa masa yang lebih baik bagi Indonesia setelah jajah Belanda. Tapi lama-kelamaan, perlakuan mereka mulai sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia dengan adanya gerakan-gerakan yang mengeksploitasi rakyat. Ini adalah peta kedatangan Jepang ke Indonesia. Penderitaan rakyat tidak berkurang, tetapi justru semakin bertambah. Kehidupan rakyat benar-benar menyedihkan. Bahkan makanan sulit didapatkan karena banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota semakin tumbuh subur, tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjakiti masyarakat, bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian muncul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia pada saat itu. Perlawanan tersebut antara lain perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna melawan, perlawanan di Indramayu, dan perlawanan peta. Dampak kedatangan Jepang bagi Indonesia dalam bidang politik. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang dalam prakteknya. Untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan pengibaran bendera merah putih. 2. Struktur pemerintahan disusun sesuai keinginan Jepang. 3. Melakukan seikirei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membukukan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenho Heika. 4. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 5. Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik dan melarang segala jenis rapat dan kegiatan-kegiatan politik. Dampak dalam bidang sosial budaya. 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar, semua karena
Saluran komunikasi dikendalikan Jepang. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 3. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Dampak dalam bidang pendidikan. 1. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk mempermudah pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, serta gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Dampak dalam bidang ekonomi. 1. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. 2. Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. 3. Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. 4. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. 5. Penerapan sanksi berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.